bagian. Ya oke. Nah, kalau sudah direkodkan enak. Ya, jadi kembali lagi bahwa kalau alat sih jelas ya tadi membicarakan Imam Sibawai itu kan ya. Ya, tapi bukan saya diberi nama oleh orang tua Imam Sibawai berharap seperti Imam Sibawai, tapi ternyata tidak tidak sesuai dengan harapan. Tidak sesuai dengan harapan. Alfiah saja yang 1.006 berapa tuh yang hilang? Itu tidak sesuai dengan harapan. Ya, tapi paling tidak baca sih masih teks, ilmu saya itu masih teks, pisutur masih teks. Kalau ada yang lupa buka lagi, kalau ada yang lupa buka lagi, belum ke hati, ke dalam hati. Masih pisutur. Kalau ingat itu udah bagus, tapi persoalannya banyak yang tidak ingatnya dibandingkan yang ingat. Kalau membaca, baca. Oke ya, itu kalau dari mulai yang kecil aja Jurmia itu sudah bagus. Soroknya, kemudian berarti Bayan dan Ma'ani. Balagoh ya. Jadi masih sebatas itu. Ya. Itu fun ke ilmu alat. Kalau fikih kan kita itu safina gitu ya yang sering digunakan. Takrib, Fathul Mu'in gitu ya. Kemudian Fathul Wahab dan seterusnya. Kitab-kitab fikih. Yang punya tafsir di sini ada, Pak. Oh ya bagus tuh. Ini Muhammad Yasin Yusuf. Nanti kita sharing. Kalau saya misalnya ngaji kitab tafsir Jalalain ya. Ustadz Farid niku ahli Hari nih, Pak. hari apa setiap hari Sabtu. Setiap hari Sabtu waktunya nggak tentu karena bebas. Cuma saya belum bersama dengan jamaah, masih nggak enak, masih ada yang sepuh di sini, nggak enak. Jadi paling masih ya sekenanya, masih sendiri sama teman. Tafsirnya banyak ya, kajiannya tafsir banyak. Ya, ada tafsir Sawi, tafsir Munir, tafsir Jalalain, itu ya banyak. Ya, jadi kemudian yang ini aja yang terlihat saja di depan. Kemudian kalau kajian hadisnya juga bervariasi. Cuma yang paling enak memang fikih ya, bisa didiskusikan. Apalagi kalau tauhid, ilmu kalam. Terkadang saya apa mengomentari beberapa jurusan di IAIN, ilmu kalam itu tujuannya bukan untuk memurtadkan orang, tujuannya itu supaya semakin kuat dengan ketauhidan. Ya jangan dihilangkan mata kuliah itu. Ilmu kalam.
Yang paling sederhana kan kifayatul awam. Tapi udah tinggi juga kifayatul awam. Atau dasuki ya. Itu yang tingginya. Tapi butuh pemahaman dan butuh teks yang dicerna tidak hanya satu kali, terkadang berkali-kali untuk pemahaman teks itu. Ya, itu yang tauhidnya. Yang hikam misalnya, ketasawufan, kesufiannya banyak juga. Yang tren itu kan yang biasa kita gunakan itu hikam. Asadili ya. Torekonya toreko asadili. Ya, tapi memang harus bertoreko intinya lah begitu. Kalau hikam itu harus bertoreko. Toreko kan banyak. Torekonya toreko yang mutabar. Nah, termasuk tadi pembahasan tentang suci itu saya ngambil dari hikam itu. Jadi jasad yang kotor, yang junub bisa disucikan dengan air suci yang mensucikan. Kalau batin, ruh yang junub, nah itu kan karena ada narasi, ya saya paham, ada narasi kembali ke suci itu kan jiwa. Ya. Kalau jiwa yang tidak suci itu dibersihkannya dengan apa? Itu dipahami, ya itulah ya. Susah dicerna terkadang, hanya bisa dibaca kemudian dicerna dan begitu berat untuk disampaikan karena tadi pembahasannya sudah berada di kehidupan yang berbeda. Nah, kita kan disebutnya sebagai alam malak gitu kan. Kita ini malak, alam malak. Alam ruh apa alam gaibnya alam dunia itu kan disebut alam malakut. Kalau alam gaibnya alam akhirat itu kan disebutnya alamul jabarut itu kan ya. Itu ya. Itu. Dan unik. Orang pembahasannya toyuz zaman melimpat bumi seakan-akan kita hidup lama padahal baru saja terjadi. Seperti dunun itu ya. Susah dicerna secara akal pikirannya. Dunun itu gitu kan. Tapi nyata. Ya. Itu kalau kesufian. Ada tibur rohani. Yang paling datar yang mampu memadukan kontemporer keilmuan itu Al-Ghazali. Ya Ulumuddin. Tapi dituduh juga. Banyak dianggap hadis-hadisnya palsu atau doib. Padahal kalau misalnya konteksnya itu lebih kepada pembangunannya, membangun spiritual, ya tidak jadi masalah. Ya, itu dari sisi kesufian. Makanya tuduhan-tuduhan itu dianggap khurafat, gitu kan. Tuduhan-tuduhan itu dianggap khurafat. Padahal rasa itu tidak mesti harus dibuktikan oleh kita sendiri. Yaitu ya contoh yang paling jelas itu untuk percaya akhirat itu tidak perlu kita harus mati terlebih dahulu. Siapa yang mau duluan? Oh, nggak percaya akhirat siapa yang mau duluan? Nah, ini belum saya sapa satu persatu ini ya. Nah,
gitu. Belum siap mengajukan diri, Pak. Ini lagi ngobrol kemana-mana saya ya, lagi ngomongnya. Iya, Pak. Oke. Ya, tapi ya kalau orang yang banyak ngomongnya itu pasti banyak salahnya. Nah itu. Tapi nanti dimaklum ya kalau saya banyak salahnya. Ya, orang yang banyak ngomongnya itu banyak salahnya itu rumus. Sama seperti kita membuat artikel itu begitu. Banyak narasi yang dibuat, banyak teks yang dibuat. Itu pasti banyak salahnya. Ya. Nah, saya sapa ya satu persatu ya. Saya kalau main kemana-mana tuh ada mahasiswa saya enggak ya gitu ya. Misalnya kemarin saya main ke Jogja tuh sama ada siapa ya gitu ya. Saya pernah kemarin tuh main ke Tasik tuh ada siapa ya gitu ya. Kadang-kadang tuh ada yang kenal tapi ingin saya sapa terlebih dahulu, kekhawatiran merepotkan, gitu, merepotkan, mengganggu. Jadi udahlah jalan sendiri aja, Bismillah. Paling ketemu sama santri saya aja. Misalnya saat ada santri saya di Sukabumi, saya mampir ke santri paling. Misalnya ada santri saya di Tangerang gitu ya, misalnya. Paling saya mampirnya ke santri saya yang ada di Tangerang. Nah, kalau teman-teman mahasiswa barangkali itu merepotkan, jadinya udahlah lewat aja gitu. Gitu. Oke, ya. Apa? Ini saya nih. Saya sapa dulu lah, saya sapa dulu biar semakin akrab, kita udah lama tidak bersua. Di sini tuh ada Muhammad Nelul Asrori. Nah, mudah-mudahan tidak dalam kondisi Sibuk bimtek gitu, Pak. ngantuk karena tadi malam kayaknya begadang. Saya alhamdulillah belum tidur. Alhamdulillah saya nggak tidur. Nah, Alhamdulillah. ini ternyata acaranya saya kan double, ini juga lagi fintech juga, jadi nggak bisa on cam. Tahan Mas, Nah, mati. saya Sama Pak, ikuti belum dan tidur ini. rekam kegiatan aja. Saya masih menghabiskan kopi hitam ini Pak dosen. Oke. Muhammad Nelul Ansori yang mana? Oke, siapa? Orang mana sih, saya tuh lupa. udah hampir berapa pertemuan kita nggak ketemu nggak saya buat di LMS. Apa itu silah ya? Sudah 3 purnama, Pak. Nggak apa-apalah ya. Yang penting mudah-mudahan nilainya bagus-bagus. Kirain Pak Dalang mana tadi Pak? Bumi. Jangan khawatir nanti sama saya mah nggak usah khawatir. Ya, yang penting nilainya bagus. Karena Amin. Sebenarnya sih bisa dipelajari. Kalau mau belajar tuh bisa. Yang susah itu nggak mau belajar, yang susah itu. Artinya bisa digali lah. Paling tidak misalnya kitab fikihnya itu apa diantaranya gitu. Kitab alatnya itu apa gitu. Muhammad Nelul Ansori yang mana? Halo. Masih tidur ya? Tadi Mana? Mana? Nah, Kita sampai jam berapa? Setahun loh Pak. Anggaran dalam setahun. Pak. Bagaimana, Pak? Oh, iya, dari mana Pak Ansori? Lagi bimtek nih, Pak. Guru Madin. Oh, lagi di apa? Guru Madin, inovasi Guru Madin, Oh, Pak. mantap. Lanjut. Ya, nggak bisa. ahli kitab kuning nih, Pak. Pak itu larang ucapan nah kau wajune. Nah, ini saya sebut sesuai dengan ada yang nama di sini aja ya. Yang ada aja. Siap. Oke, terima kasih. Dari mana sih Pak Ansori? Gerobokan, Pak.
Grobogan, oh ya Grobogan. Bukan Jawa Tengah. Ya. Oke, lanjut ya. Siap. Oh, Jeffrey Den, ya, Jeffrey Den. Ya, Pak Jeffrey Den tuh Jepsen itu kayaknya dari binatang Jerman apa itu. ya? Jeffrey Den yang mana Jeffrey Den? Pak Jepsen dari Jerman itu. Dari mana Pak Jeffrey Den? Dari Riau, Pak. Khususnya Kabupaten Riau. Bakan Hilir. Oh ya, oke. Terima kasih. Ali Muhibbi. Sama-sama, Pak. Ali Muhibbi dari mana? Iya, Pak. Malang lagi. Dari Magetan, Jawa Timur, Pak. Magetan. Ya, oke. Mujib Ahli tafsir nih, Hidayat. Pak. Oh, Pak Mujib ahli tafsir. Wah, mantap nih. Saya banyak belajar nih, harus banyak belajar. Ya, Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam Dari warahmatullahi Indramayu Pak, Jawa Barat. Dari mana? Kawali. Indramayu, Jawa Barat Pak. Oh, Indramayu Jawa Barat. Indramayu, Jawa Barat. Iya, iya. Oke. Iya Pak. Ya. Indramayu Jawa Barat. Ya kan, bener? Iya Pak. Iya kan? Iya. Tapi nggak bisa dibuka off cam. Itu Oke. Pak, saya rusak laptopnya Pak, kameranya. Umri Firdaus dari mana? Bu Umri dari Firdaus dari Cirebon mana? itu. Bu Umri Ya, dari Pak. Cirebon itu. Dari Lebak, Banten, Pak, saya. Oh, Lebak Banten. Oke. Pak Ashuri, Magelang dari mana? Dari Magelang ya? Ya, dari Magelang. Bener. Magelang. Dekat Borobudur kemarin tuh jalan-jalan tuh pengen ke Borobudur saya. Enggak, mampir, Pak. Keluarga. Ya itu. Oke, terima kasih. Pak Ahmad Farid Fauzi. Iya, Dari Pak. mana, Pak? Saya dari Malang, Jawa Timur. Malang. Iya, dari Malang. Batu, jauh nggak? Kota Batu Karena jauh. Batu ya lumayan, hanya 20 kilo kalau nggak salah, Pak. Ya ada temen kadang-kadang kalau persoalan fikih biasanya nanya ke saya. Oh, ada di Batu. Mana, di Batu atau dari mana ya lupa. Tapi saya pernah ke sana ke rumahnya. Oh, lupa. Desanya apa? Oke, lanjut. Iya, Pak. Pak Dede ya. Dede Suprianto ya, dari mana Pak Dede? Hadir Pak. Dari Majalengka Pak. Oh, Majalengka. Majalengkanya Pak. di mana? Di Maja, Kecamatan Maja Pak. Maja Majanya Utara. di mana? Majanya di mana? Maja. Di Blok Senen. Tugas di MA Asalam Pak. Senen. Ya, Blok Senen. Blok Senen Siwaana golongannya ya. Istri saya orang situ. Waduh. Salah Pak. Lebaran kemarin saya lama di Maja. Aduh, kalau tahu mah saya kontak ya. Iya, Pak. Dede. Silaturahmi saya Pak. Iya. Di Blok Senennya Pak. Di Salamanggu. Oh, di Salamanggu. Ya, ya. Nah, istri orang situ. Masalah. Ya kapan-kapan Pak. Ketemulah. Saya suka mandi di air belakang tuh, di mana tuh? Di air apa namanya? Cilongkrang Pak Cilongkrang. Ya. Itu kan hikmahnya jadi begitu kan? Gitu. Di bulan. Jangan ketemunya kapan-kapan. Adem enak daerahnya Sore adem aja banget. jadikan. Oke, terima kasih Pak Dede ya. Nanti Ya, kita Pak. lanjut di darat. Tapi mudah-mudahan nggak bentrok dengan kegiatannya. Siti Nurul Nuraini. Siti Nurul Nuraini. Siti Nurul dari mana? Aktifkan dulu, Bu Nur. Mic-nya. Mikrofonnya, Bu. Oh iya, Pak.
Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Angel. Nama saya Siti Nurul Nur Aini, Pak, dari Lampung. Oh, Lampung nggak ada. Metro. Ya. Yang Kalau punya saya pelabuhan. dari Kaliandanya, Pak. Eh, ada teman Sabilul Huda di situ. Apa, Pak? Teman Sabilul Huda di situ. Tapi teman yang beda agama juga ada di situ. Oke, terima kasih Bu Siti. Iya, Pak, sama-sama. Ashuri ini beda dengan Ashuri yang tadi ya, Magelang. Apa sama? Asuri Sulteng, Pak dosen. Assalamualaikum. Karena Pak Ron. Pak dosen. Ya. Mohon maaf ini lagi ngurusi di gilingan. Lanjut, sok lanjut, silahkan. Maulana Latif. Maulana Latif. Dari mana? Dari Pekalongan, Pak. Pekalongan. Oke, Zainal Mustafa dari mana? Zainal Mustafa dari mana? Ya, pun nggak tenang tuh. Panggil Pak Ketua. Kadang gimana? Sepertinya begadang tadi malamnya ini. Banyak yang bergadang semua itu ada saya. Nah, iya ini ya Gibol sih begitu, nggak mengenal waktu. Begadangnya double, Pak. Oke, lanjut ya. Pak Yonitri Wiharto dari mana? Dari Tulungagung, Pak, Jawa Timur. Oke, Tulungagung, Jawa Timur. Oke. Dayan dari mana? Dari Sumatera Barat, Pak. Sumatera Barat, Medan. Iya, Pak. Medan. Benar ya Medan ya? Sumatera Barat, Pak. Padang, Pak. Padang, Pak. Oh ya Bang. Iya. Oke. Sari Pratiwi. Dari mana? Dari Maluku, Pak. Maluku. Oke. Supriyatna dari mana? Iya, Pak. Saya dari Karawang, Pak. Jawa Barat. Karawang. Oke. Ya. Saiful Mujab dari mana? Dari Pemalang, Pak. Oke. Kabupaten Pemalang. Oke. Mahmuda Haromain. Dari mana? Udah punya sesuatu. Oke, lanjut. Muhammad Fakhrul Rozi dari mana? Dari Lamongan, Pak. Lamongan. Midakul Fadila dari mana? Oke, Febri Koiri Huda dari mana? Dari Magetan, Pak. Oke, Robi Siti Soliha dari mana? Dari Purwakarta, Jawa Barat, Pak. Purwakarta. Oke. Anwar Irawan dari mana? Dari Pandeglang, Banten, Pak. Pandeglang. Siti Nur Afifah dari mana? Ini biar cepet aja. Siti Nur Afifah dari mana? Lanjut. Siti Nur ini udah tadi ya. Asuri sudah. Maulana Latif, Zainal Mustafa. Mana tadi? Dede Darmawan dari mana? Inayati dari mana? Al-Mutadir dari Brebes, Jawa. Inayati dari Brebes, Jawa Tengah, Pak. Brebes. Yasin Yusuf dari mana? Jember, Jawa Timur, Pak. Jember. Oke. Yulianti dari mana? Dari Sulawesi Tengah, Pak. Sulawesi Tengah. Oke. Al-Mutadir dari mana? Sayyid Subul Salam dari mana? Dari Jember, Jawa Timur, Pak. Oke. Umi Rohima dari mana?
Abdul Kohar dari mana? Umi Rohimah dari Jogja, dari Bantul Jogja Pak hadir. Nyimak, mohon maaf off cam di kelas Pak. Rohim paling lemu. Oke, udah semua ya? Atau ada yang belum? Pak Said, Pak Febri, Sebentar. Tip. Ini oke ya, udah semua ya? Jadi langsung ke sini aja lah. Itu apa itu? Ya dari paslon tuh, dari paslon di atas nih. Yang di tengahnya. Yang di bawahnya juga nggak apa-apa, yang di atas saja. Apa maksudnya? Yusannu Usrul Jum'ah. Ayo, ini kitab apa? Ada yang tahu nggak? Satu Qarib. Ya, Tujen Pak kayaknya. Kan, Tujen. Kitab takrib itu, Pak. Anwarul Masalik kan? Anwarul Masalik, Anwarul Masalik. Saya Tujen juga. Coba ini Anwarul Masalik. Fathul Qorib. Qorib, bukan Anwarul Masalik. Anwarul Masalik wa Umdatus Buka Salik. kitabnya ini saya. Ya. Mabadil fikih. Umdatus Salik. Terus Wah, ayo lanjut. Udah, jangan dibahas itu. Karena isinya tidak jauh berbeda. Ya. Kalau pikir kan begitu. Yuk. Safinatul aja. Salah pengertian. mandi sunnah tuh Pak. Paslul Yusannu. Apa maksudnya? Disunahkan. Bab. Yang bisa menjelaskan sebutkan nama. Nanti nilainya dari sini aja, dari diskusi aja. Yusanu disunahkan Ghusl Jum'ati, mandi Jumat, wal idaini dan lebaran dua. Siapa namanya? Siapa namanya? Namanya dulu Pak Umri, Mbak Umri. Kiai Umri. Kalau mampu tuh sebutkan nama, nggak apa-apa. Asuri Ustaz. Umri tuh Pak. Ya, Pengalaman gitu. Biar saya nggak lupa namanya. wal istisqoi dan istisqo Besok prisiram. Amin Ghusl Mayiti dan sehabis memandikan jenazah. Wal Majnuni, waras dari Majnun. Wal Mugma'ale ida apata, dan dari apa itu namanya? Skalor ayan Pak. Apabila sudah waras. Lanjutkan yang lain aja Pak. jangan ragu, nggak apa-apa. Orang soalnya lagi di kereta nih Pak. Banyak orang. Lanjutkan ini. nanti pertemuan berikutnya apa lagi? Ya. Yuk, jelaskan, sekalian jelaskan. Jangan ragu dan jangan malu, nggak apa-apa ini. Dalam rangka diskusi aja, kita kan karena materinya ini, karena materi mata kuliahnya literasi digital kitab kuning kan saya menyampaikan ini kan.
Ini yang apa yang dimaknain? Ada yang kosong. Yang sudah saya maknain gitu. Saya ambil. Nah, Ayo. lagi transit Pak. Manggarai. Oh, transit dulu, transit. Ini masalahnya yang mana ini? Saya khawatir ada yang belum mandi subuh. Nyebrang dulu Pak. Oh, sebelum nonton Piala Asia. Nah, ini kelajuan. Nah, lupa mandi subuh. Nah, kan repot. Tapi yang sunahnya Jumatan ini sunah. Itu aja ya, yang sunahnya. Kalau itu kan yang wajibnya, nggak mesti malam Jumat kalau yang wajib. Apa? Kapan lagi? Guru ngajar yang ngajar. Nah, guru yang ngajar. Nah, ini. Amal aja nah. Fasrul yusannu gusrul jum'ati wal idaini wal kusufani wal istisqai. Ya. Wa min guslil mayyit wal majlis. Nah, itu maksudnya apa itu? Mencoba nggih, Pak. Sunahkan mandi untuk menghadiri sholat Jumat. Pak Umri ya ini ya. Ali, Pak. Ya Pak. Pak Ali. Ali, oke Pak Ali, ayo. Disunahkan mandi ketika menghadiri sholat Jumat, sholat Idul Fitri dan Idul Adha, sholat gerhana matahari dan bulan, sholat istisqa, dan ketika setelah memandikan mayit. Itu juga ketika pingsan atau hilang akalnya. Ketika akalnya sudah kembali, maka disunahkan untuk mandi. Juga disunahkan ketika ihram. Mau ihram itu disunahkan untuk mandi dulu. Ketika masuk Makkah, untuk wukuf di Arafah. Begitu juga disunahkan mandi ketika untuk tawaf, sa'i, ketika masuk Madinah, dan juga ketika melempar jumroh pada hari-hari tasyrik. Begitu Pak, kurang lebih Pak. Ya. Kalau di bawahnya sih, ngapunten ketinggalan ya. Ya nggak apa-apa. Emang saya juga lost ini kayaknya tadi tuh, lost connection. Ya. Jadi itu kalau kita, karena kan untuk memahami keagamaan itu kan harus dipahami dasarnya, fondasinya. Ya. Jadi kalau itu kalimat wamin mana tadi? Wamin guslil mayyiti itu di tengahnya tuh. Fan salahu nudiba lahu al guslu kan begitu. Jadi orang yang memandikan mayit itu. Orang yang memandikan mayit. Dari memandikan mayit. Jadi kalau orang setelah memandikan mayit itu disunahkan untuk mandi. Ya kalau yang tidak memandikan mayit ya tidak perlu mandi.
Tapi kita jadi rata di sini. Kalau ada yang meninggal itu begitu. Semua mandi sana gitu kan. Ilatnya apa, Pak? Ilatnya suruh mandi. Nah, itu fikih ya, perspektif fikih. Tapi itu sudah menjadi doktrin. Kayak itu yang di Nihayatul Zen tuh. Dan itu bisa jadi amalia. Sampai dibicarakan tentang sholat sunnah hajat itu misalnya. Tata cara sholat sunnah hajat. Ada tata caranya kan di situ. Belas rakaat, 6 salaman. Itu pasti banget jawabannya kalau dilaksanakan pasti itu tidak akan ditolak, pasti diterima. Hajat itu kajiannya. Tapi perspektifnya sesuai dengan jalan orang itu. Untuk mengamalkannya apa kan begitu. Oke ya. Jadi kita kalau misalnya sudah tahu dasarnya, ya itu akan berkembang ya kepada pemahaman yang lebih luas. Ya. Makanya ya ilmu alat kan yang mendukung pengetahuan kita supaya bisa membuka pengetahuan yang lain. Nah, ini kita stop share. Jadi nanti kita setiap minggu sudah mulai diskusi ya. Nanti saya yang akan memberikan stimulus rangsangan-rangsangan untuk membuat diskusinya. Ya, kalau ini berarti kita sudah tatap muka yang kedua ya. Artinya bahwa tinggal 2 lagi kan. Kewajiban tatap muka itu dengan daring sebagai sebuah pembelajaran yang sinkronus. Ya, asinkronus itu di luar dari sinkronus. Tapi mudah-mudahan ya, karena kita menggali kitab, mudah-mudahan banyak berkahnya ya. Jadi tahu. Amin. Apalagi kalau misalnya kitab-kitab yang sifatnya itu alam gaib, gapoikul akhbar misalnya. Membicarakan nur hakikat Muhammadiyah. Membicarakan bagaimana posisi mayit ketika itu kan begitu. Ya, ketika sudah meninggal ketika sudah meninggal 1 hari, hari kedua, hari ketiga sampai 40 hari itu mayit ada di mana? Itu dijelaskan di Dakwah. Yang sifatnya kita kan tidak pernah ke sana ya, tapi diberitahu melalui kajian kitab itu. Ya mudah-mudahan kita banyak berkahnya lah, intinya malah mendapatkan berkah. Mendapatkan berkah. Karena menggali pengetahuan. Itu satu item aja. Satu item. Ya. Nanti untuk UTS dan UAS apa ya? Kalau dulu sih mahasiswa suruh baca, kalau nggak bisa ini nggak bisa. Nah, kalau bisa ya ya berarti bisa. Tes dan UAS itu begitu, membaca ya, membacanya yang saya bisa. Yang dosennya bisa. Kalau yang membacanya dosennya nggak bisa, nanti nggak bisa memberikan penilaian. Begitu.
Tapi Gus. mudah-mudahan ya. Tugasnya suruh mudah-mudahan hafalan sorot, Gus. Pak La ya puluh Pak La dulu. Nggak apa-apa, Dok. halo. Bukan kuncinya, Gus. Pak Saifu dari mana ya? Saya belum nanya tadi tuh. Lamongan, Gus. Oh, nggih. Kemarin udah kenalan loh, Gus. Yang terkenal sotonya. Mas Iya, ya. Itu udah lama kita tidak bersua. Jadi saya tadi nanya ini dari mana. Maaf, Gus. Saya Ya. kalau tatap muka sama dulu tuh kan saya mampu mata kuliah PLPG ya. Tadi malam Namanya PLPG. Gus, tadi malam ikut reporteri Itu. dari ngantuk. Begitu perkenalan pertama itu kelas 30 orang punya semua. Dulu. Sekarang ternyata udah semakin kesini kok berkurang gitu ya. Itu Banyak Pak. yang ngantuk, Gus. Tadi malam nonton bola itu. Iya, sama. Sampai jam 4 tadi. Tapi nikmatnya kita itu nonton bola itu gitu. Iya. Kita menang. Nah, itu kok bisa teriak-teriak begitu ya? Kan bisa teriak-teriak gini begitu Pak Sehu. Iya. Ya, saya. Apalagi sampai semifinal keren. Keren. 4 besar. Oke, itu saja ya yang bisa kita diskusikan ya untuk UTS dan UAS, yaitu nanti baca apa yang bisa aja, nanti mahasiswa boleh menyodorkan ya. Itu aja UTS-nya. Kalau nggak bisa gimana, Gus? Ditentukan apa gimana, Pak? Untuk yang dibaca, maksudnya kitabnya ditentukan dari Bebas. Kitab apa yang bisa. itu muradnya saja atau gimana, Pak? Kalau ditentukan sama Bapak nanti mahasiswa nggak bisa. Gus, boleh nggak Gus mutakhir jidan, Gus? Enggak. Atau sifatnya nanti Apalagi fisik simpel Pak dosen. tanya jawab, ya, bertanya gitu, masuknya apa ini. Ya gitu aja. Ya nantilah. Itu biasanya begitu UTS-nya, ya UTS. Tapi tidak mesti harus buru-buru UTS-nya, ya. Misalnya mau selesai nih, mau nilai, mau ngasih nilai. UTS minggu ini, minggu depan. Jadi UTS itu tidak mesti tepat sesuai dengan waktunya. Kopi sampai. Nah, UTS. Jadi yang penting kan ada nilai yang masuk. Itu. Tapi nanti kalau misalnya nggak bisa, ya ngomong saja nggak apa-apa, nggak bakalan di ini. Nanti sifatnya kalau di sifatnya bisa japri atau bisa Baik, Pak. Ya 4 mata lah gitu, privat, nggak mesti nanti semua orang tahu gitu ya. Pak, saya mau baca kitab ini, misalnya Bapak lagi di jalan gitu ya, bisa. Gus. Babnya juga bebas, Pak ya. Masalahnya kurang begitu paham betul, Gus. Masalah kitab kuning, Gus ya, Gus. Mohon dimaklumi lah. Ya. Ini tak tawarin. Kita kan. Nanti jangan langsung divonis salah lah, Gus ya, Gus. Ya enggak. Cukup di hati. Iya. Di hati, oh iya. Itu. Di hati. Iya, guys. Jadi nanti ya UTS-nya paling gitu ya. Tapi nggak usah khawatir. Ya. Insya Allah ya lulus semua. Insya Allah. Tapi yang pasti mudah-mudahan apa ya itu, kita mengalami berkahnya saja ya.
Nanti ada beberapa kitab yang saya sodorkan ini mananya, maksudnya apa? Kayak tadi aja, itu. Ya, itu termasuknya kitab apa? Kitab fikih. Itu termasuknya kitab, gitu ya. Ya, biasanya kayak Pak Saifu itu lebih ahli sebenarnya. Biasanya orang yang tawadhu itu lebih ahli daripada orang. Katanya anu kitab Pulau. Ini Yai Uri nih yang ahli nih sama Yai Nailul. Ya. Jadi yang biasa nanya ke saya UTS itu siapa sih? Saya lupa ya. Saya Ustaz. Ibu-ibu kalau nggak salah ya. Belum kata saya itu belum. Ibu Eka itu ya suka nanya-nanya itu. Jadi enggak. Yang penting nanti, ya, yang penting ya artinya bukan yang penting sih lah. Ya, yang penting hadir aja. Ada tugas kayak kemarin tuh tugas 1-2 itu 1-2 misalnya saya memberikan tugasnya dari aksi kronos itu hanya 5, nggak nyampe target, ya udah diisi aja. Itu tugas-tugas itunya. Oh, jawabnya kalau misalnya nggak boleh sama, gunakan bahasa daerah saja. Kan beda itu, pasti beda. Bahasa daerah kan beda, tapi substansinya sama toh. Nggak apa Sunda, nanti kita bacakan ulang. Itu ya yang penting. Ya. Jadi tugas-tugasnya masuk bahasa daerah Sulawesi susah Gus bacanya. Nah, itu saya justru penasaran kayak gimana ya. Bacanya pakai bahasa Bugis. Nggak apa-apa. Nanti saya kalau ada teman orang Bugis kan enak. Nanti terjemahkan aja ke Saya bahasa Indonesia. Minta ke teman. Enak didengarnya. Coba buat puisi, nggak bisa dia. Ya, jadi maknanya dengan substansi yang sama, dengan narasi yang berbeda itu, gunakan saja bahasa daerah. Karena saya juga pengen tahu sebenarnya. Oh, ini bahasa daerahnya ini, gitu. Justru saya nanti banyak belajar malahan dari Bapak Ibu semua. Nah, itu kan nilai plus. Berarti kalau ada nilai plus ya berarti kan aman, gitu. Jadi nggak mesti bahasa Indonesia ya, nggak mesti ya. Bahasa daerah juga nggak apa-apa, ya. Siap Gus, siap. Oke ya, itu saja ya. Nanti kalau yang penting tugas-tugasnya masuk. Yang tugas-tugas itu nggak mesti full 10 asinkronus enggak. Kalau misalnya saya ngasih tugas 5 ya udah berarti udah beres. Iya. Ya. Kalau UTS sih saya hanya pengen tahu aja ini bisa baca. Ke pemahamannya biasanya. Kalau UTS hanya baca. Kalau UAS hanya sampai ke pemahaman. Ya saya pengen tahu itu aja sih. Ya, tapi kalau UTS tugas-tugasnya sudah masuk, dikerjakan dengan bahasa daerahnya masing-masing, ya udah aman. Oke, Bapak Ibu semua ya, yang bisa saya sampaikan itu sekali lagi banyak sekali ya, yang ingin kita sampaikan, karena mungkin berbeda waktu ya, Indonesia Timur dengan Indonesia Barat beda kan? Ya barangkali ini sekarang jam 9 bisa saja di sana sudah jam 11. Beda 1 jam. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Close ya. Oh iya, nanti dikirim. Iya. Recordingnya dikirim ya ke grup. Iya, Pak. Baik. Ya. Ayo. Siapa, Mbak? Sabo.
Asehu. Aku mari matur mah cukup pakai kemana? Weh sampai penangkat orang sama tambahan ke ya. Aku gak ingin oleh top kan lagi sekarang. Yo aku gak ingin gila apa kono. Kareku kan oleh ono. Saya baru masuk ini, aduh. Empat mata. Saya itu Bang. Kendali.